Hai, selamat datang di podcast Bisa Bincang Bahasa Indonesia. Seperti namanya, di sini kami akan mengulas topik kebahasaan. Aku Rita Septiani, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 7 Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di episode kali ini, aku berperan sebagai host yang akan memandu acara selama beberapa menit ke depan. Tanpa berlama-lama, yuk kita kenalan sama narasumber kita hari ini. Selamat pagi Kak Jasa, apa Pagi kabar? juga. Alhamdulillah aku baik dan insya Allah akan selalu. Kakak gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Nah Kak Jasa, bisa kali kita sapa teman-teman online kita. Halo semuanya, aku Jalsa Dwi, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 7. Nah, podcast kali ini tuh merupakan proyek mata kuliah pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia ya Kak. Nah, jadi aku harap konten ini bisa menghibur sekaligus bermanfaat buat teman-teman semua. Kita langsung aja kali ya. Di sini aku ada beberapa pertanyaan nih Kak sesuai topik kita hari ini, yaitu move on dari ejaan lama ke ejaan baru. Nah, bisa jelasin nggak Kak? Menurut Kakak kita harus move on kayak gimana? Move on dari ejaan lama ke ejaan baru. Mungkin kata move on ini tuh kayak ajakan gitu ya. Ayo nih kita move on nih, kita udah ada yang baru nih. Nah, ajakan ini tuh menyiratkan kalau sebenarnya masih banyak loh dari kita yang masih pakai ejaan lama. Mungkin teman-teman di sini atau mungkin saya juga gitu ya tanpa sadar gitu kan. Nah, kita ini tanpa sadar kita tuh masih belum move on, padahal kan udah ada ejaan baru gitu ya. Belum move on, menarik nih Kak. Masa sih? Nah, iya beneran swear. Nah, jadi mungkin teman-teman di sini pernah nggak sih atau mungkin pernah nggak sadar gitu ya, kalau ngetik kata ulang atau reduplikasi gitu, kayak misalkan jalan-jalan gitu. Di sini kan itu pakai angka 2 gitu kan. Kayak jalan JALAN 2 gitu kan. Nah, kayak gitu. Misalnya nih kayak besok kita jalan-jalan tuh kan jalan nulisnya jalan 2 yuk gitu kan. Nah, di situ ada kata ulang jalan-jalan ya, itu kita pakai angka 2. Oh, iya banyak orang ya Kak. Nah, iya menariknya penulisan lancang itu dulu pernah dibakukan loh. Nah, tepatnya di tahun 1947, namanya ejaan Republik. Dikenal juga dengan ejaan Suwandi. Pernah dengar nggak? Kalau ejaan Suwandi sih pernah dengar ya. Ejaan Suwandi itu yang terkenal dengan O dan E yang dibaca U kan? Nah, jadi dari literatur yang aku baca gitu ya, justru ejaan Suwandi lah yang mengubah itu. Nah, kebanyakan masyarakat kita itu justru masih masih merasa kalau oh ya ejaan Suwandi itu yang kayak gitu ya, itu tuh kayak patokannya itu kayak gitu. Sementara kan penulisan OE yang dibaca jadi U itu adalah ejaan sebelumnya pernah dibakukan. Ketika ejaan Suwandi disahkan, nah barulah gitu nggak ada lagi tuh penulisan OE dibaca U. Oh jadi gitu. Aku jadi punya pertanyaan juga nih Kak. Tapi aku tahan dulu. Kita balik lagi ke pembicaraan sebelumnya. Mungkin gak banyak yang tahu juga ya, tanpa sadar ada banyak orang yang masih ngetik kata reduplikasi dengan angka 2. Ya begitu. Tapi ya sah-sah aja sih sebenarnya, tergantung konteks yang kita gunakan. Kalau digunakan dalam artikel, menulis buku, menulis paper, skripsi dan lain-lain yang seperti itu ya jelas kita nggak boleh pakai disingkat pakai angka 2 gitu, karena kan udah ada ejaan yang baru gitu. Nah, ejaan yang baru itu yang kita kenal sekarang sebagai ejaan yang disempurnakan edisi 5 gitu. Nah, jelas bahwa penggunaan angka 2 untuk menyingkat kata berulang itu tidak bisa dibenarkan. Jadi kita itu udah harus move on nih ke ejaan yang baru. Bisa dikatakan kalau kita menggunakan ejaan yang seperti itu disebut penyimpangan. Karena apa? Karena nggak sesuai sama kaidah tata bahasa yang dibakukan saat ini. Kalau digunakan dalam ragam bahasa akrab, dalam suasana non formal, hal ini ya bisa aja kita gunakan, sah aja gitu, nggak disebut penyimpangan. Dan kan nggak ada aturan penulisan bahasa yang ketat dalam
dalam situasi non formal gitu. Pertanyaan selanjutnya nih Kak, kalau ejaan Suwandi mengubah penulisan OE menjadi U, itu sesuai pelafalan fonetiknya, sebelumnya ada ejaan apa? Nah, ejaan pertama yang disahkan di Indonesia itu namanya ejaan Franco-Prussian yang disahkan itu tahun 1901. Nah, ejaan itu membakukan penggunaan OE buat dibaca jadi U. Nah, jadi nggak heran nih kalau orang dulu gitu ya, ada nama orang namanya Sumarni tapi nulisnya itu jadi Soemarni gitu. Terus kayak nama presiden kita kan Soeharto jadi Soeharto, Soekarno jadi Soekarno kayak gitu. Nah, ejaan itu berlaku dari tahun 1901 sampai dengan 1947. Setelah itu barulah digantikan dengan ejaan Suwandi. Kalaupun yang sudah terlanjur pakai OE menjadi U, ya gak apa-apa ya, masa ia harus diganti. Juga prosesnya harus mengulang dari awal, mulai dari akte kelahiran, ijazah, dari TK, SD, SMP, SMA, KTP, SIM, bahkan sertifikat rumah. Iya betul banget sih Kak. Ya kalaupun zaman sekarang ada gitu ya orang yang pakai OE buat nulis U gitu kan, itu enggak jadi penyimpangan kayak bahasa Indonesia sih. Jadi kan balik lagi tadi ya kita ke konteksnya itu gitu. Karena kalau zaman sekarang itu kalau nama itu kan udah jadi bagian dari namanya, itu nggak bisa kita ubah, itu nggak bisa kita gimanain lagi gitu kan, kayak gitu. Malah kan sekarang ada banyak juga ya orang yang nama orang nih pelafalannya itu huruf I tapi nulis itu jadi e gitu. Nah gitu, seperti Safira nulis itu jadi Safera gitu. Nah Gita jadi Gita kayak gitu. Sekarang banyak nulisnya kayak gitu ya. Kok bisa ya Kak? Dari mana ejaan kayak gitu? Dari hasil penelusuranku sih ejaan yang dibaca I gitu tuh berasal dari ejaan bahasa Inggris. Contohnya kalau bahasa Inggrisnya warna hijau kan green ya, pelafalannya green, tapi nulisnya kan GREEN gitu kan, kayak ada yang dua, itu dibacanya jadi I. Kemudian kalau kita nemu feel misalkan, bahasa Inggrisnya perasaan feel, itu kan nulisnya L, dua di situ dibacanya jadi I kan. Nah itulah mungkin ya dari situ sih, dari hasil penelusuranku dari ejaan bahasa Inggris. Padahal banyak digunakan masyarakat, kenapa tidak dibakukan saja? Menurut Kak Jasa bagaimana? Nah ini menarik. Jadi bahasa itu kan bisa masuk ya ke KBBI gitu. Bahasa itu dinamis, bisa aja dimasukkan ke KBBI. Kalau bahasa itu udah banyak digunakan oleh masyarakat gitu, udah tersosialisasi dengan baik. Tapi ya tidak semudah itu gitu ya. Nah, sebelumnya kan udah ada yang namanya tuh prinsip standarisasi bahasa. Nah, prinsip standarisasi bahasa itu dibuat untuk menyusun sistem ejaan. Di antaranya kecermatan, kehematan, kelulusan, kepraktisan. Tadi kan pertanyaannya tuh kenapa tidak dibukukan saja? Karena tidak memenuhi prinsip kecermatan. Nah, gitu. Prinsip kecermatan itu berarti tidak boleh mengandung kontradiksi antara yang dilafalkan dengan yang dituliskan. Maksudnya kayak gitu. Nah, kalau satu huruf itu hanya untuk satu fonem gitu. Kalau dibacanya I, ya ditulisnya harus satu huruf, harus I gitu kan. Kalau dibacanya U, ya harus satu huruf, ditulisnya yaitu huruf U gitu. Gak boleh jadi OP yang ada dua huruf. Terus gimana Kak? Ada nama tempat yang masih pakai OE untuk dengan pelafalan U? Iya. Kalau di Sukabumi sih beberapa tempat banyak ya yang kayak gitu, kayak Restu Ibu. Ini bukan bermaksud endorse ya teman-teman ya, nggak ada endorse sih. Kayak Restu Ibu gitu kan, nulisnya kan Restoe Iboe gitu. Terus Gang Makmur, ini bukan endorse sekali lagi, bukan endorse ya, bukan Gang Makmur. Terus Gundal gitu kan, itu nulisnya itu jadi oke gitu. Ya kalau dilihat dari tempatnya sih, dari konsepnya mereka pakai tema zaman dulu gitu. Kakak pernah gak main di sana? Pernah. Nah ya itu kan nuansa zaman dulu gitu kan ya. Nah itu kayak ada di tahun 90-an gitu, kita kayak ada di dunia lain gitu ya kayaknya. Mungkin karena itu juga mereka penulisannya pakai OE. Nah saya
Ini harus ditanya langsung sih sama ownernya, sekalian kita jalan-jalan gitu kali ya. Bisa. Oke, selain itu move on yang kayak gimana lagi nih Kak Jalsa? Masih banyak sih yang pakai tanda dia kritis kalau nulis, itu salah satu. Kayak Jumat dan doa. Itu masih banyak banget ya kalau aku nemu ada orang-orang yang nulis tapi pakai tanda dia kritis gitu. Nah, kalau bahasa Sunda mah itu kan namanya curhat gitu kan ya, kayak gitu. Sebenarnya kan ini merupakan kata serapan dari bahasa Arab ya. Jumat, doa, salat, khutbah itu dari bahasa Arab, gitu, serapan dari bahasa Arab. Yang mana bahasa Arab itu kan ada huruf ain gitu ya. Ada huruf ain yang berbunyi sengal. Mengingat bahasa Indonesia itu menyerap dari banyak bahasa, gitu, salah satunya bahasa Arab, banyak yang menggunakan banyak juga yang menggunakan kata ba'da gitu. Ba'da salam teriring gitu. Ada di salah. Nah, itu sebenarnya kan kata ba'da itu tuh bisa diganti dengan kata sesudah gitu, sebenarnya ya. Seringkali kan kita dengar ba'da salam teriring gitu kan, biasanya di pengumuman atau di surat-surat undangan. Penulisan ba'da ini seringkali menggunakan tanda diakritis. Ya, enggak hanya itu, banyak juga yang menulis assalamualaikum menggunakan tanda diakritis itu. Pakai assalamualaikum, itu pakai curhat gitu. Nah, itulah. Sekarang kalau kita lihat lagi nih konteksnya, kita mundur. Kalau dalam tulisan-tulisan dengan bahasa Arab resmi, penggunaan tanda diakritis ini harusnya dihindari. Harusnya dihindari, itu nggak boleh kita gunakan karena udah nggak ada gitu ya di edisi 5. Sudah seharusnya kita ini udah move on ke ejaan yang baru gitu ya. Nah, lebih baik kita ini mencari padanan kata lain yang bersinonim. Kalau kita mengganti kata ba'da menjadi, kalau kita bisa mengganti kata ba'da menjadi sesudah atau setelah. Dalam konteks lain, di beberapa tulisan untuk kebutuhan transkripsi, misalkan seperti Al-Quran atau Majmu Syarif atau buku-buku Yasin gitu, itu boleh-boleh aja pakai tanda diakritis. Kenapa? Karena ejaan bahasa Indonesia dan bahasa Arab itu berbeda. Jadi untuk kemudahan dalam membacanya diperlukan transliterasi dari Arab ke bahasa Arab. Transliterasi Arab lagi. Nah, jadi masalah boleh nggak boleh digunakan, kita tuh harus balik lagi lihat konteksnya ya. Teman-teman, tulisan-tulisan Al-Quran dalam huruf lain yang sering kita temukan itu namanya transliterasi Arab ke Latin. Hal ini dilakukan demi kemudahan penggunanya. Betul sekali. Ya, jadi transliterasi Arab Latin itu sering diterbitkan di banyak negara. Tentunya selain negara Arab gitu ya, karena mereka kan ya yang punya tulisan Arabnya gitu. Nah, transliterasi itu salah satunya tuh bisa memudahkan orang yang baru belajar Al-Quran yang belum bisa baca tulisan Arab buat bisa mengkajinya. Ngomong-ngomong, menurut Kak Jalsa, kenapa banyak orang yang menyingkat tulisannya? Kayak nulis kata berulang jalan-jalan menjadi jalan dua, bapak-bapak menjadi bapak dua, dan lainnya. Selain karena mereka tidak tahu ya, menurut Kak Jalsa ada apa nih kira-kira? Banyak orang yang menyingkat tulisan itu karena alasan efisiensi. Lebih menghemat waktu lah. Di era digital sekarang kan ada banyak platform media sosial ya. Beberapa menetapkan batasan jumlah kata, kayak di X nih, yang dulunya Twitter. Kalau kita mau nge-tweet itu ada batasan hurufnya gitu. Sebelumnya kakak main Twitter gak? Nah, itu kan ada batasan hurufnya ya. Mungkin teman-teman juga tahu itu ada batasan hurufnya. Nah, itu tuh terbatas gitu. Kalau di X itu biasanya hanya 140 kata aja. Kalau di TikTok, di Instagram itu biasanya kalau kita tulis caption itu cuma 2.200 kata gitu. Nah, selain itu beberapa orang juga merasa menyingkat tulisan itu membuat pesan itu bisa terasa lebih informal, nggak kaku gitu, lebih akrab. Mungkin itu sih. Wah, hari ini kita banyak mendapat pengetahuan baru ya teman-teman. Ternyata masih banyak yang tanpa sadar menggunakan ejaan lama, bahkan sering kita gunakan. Singkatnya, kita ini mesti move on ke ejaan baru, yaitu EYD edisi 5 ya Kak. Tapi kita harus tetap pintar melihat konteks penggunanya. Kalau nyaman dengan yang lama, apa boleh buat seperti yang sudah Kak Jalsa jelaskan. Kalau konteksnya formal untuk tulisan-tulisan karya ilmiah
publikasi artikel, surat-surat undangan atau surat-surat penting dan semacamnya, jelas gak boleh gitu. Tapi kalau konteksnya non formal, hanya untuk digunakan dalam percakapan sehari-hari bersama teman atau via pesan ataupun status di media sosial, itu tidak jadi masalah. Kuncinya pintar melihat konteks penggunaannya, ya teman-teman. Dari Kak Jelsa, apakah masih ada yang ingin disampaikan? Sebenarnya udah cukup sih, tadi udah diwakilkan gitu, udah disimpulkan juga. Kalau aku mau mengucapkan terima kasih aja sih buat teman-teman yang udah nonton episode ini dari awal sampai akhir gitu ya. Aku harap episode ini bisa membawa banyak manfaat dan menghibur teman-teman dimanapun kalian berada. Saran aku ya, pesan aku, teruslah kepo. Jangan sampai rasa penasaran kita semua di sini tuh hanya cukup sampai hari ini aja. Dan jangan pernah berhenti belajar. Oke, baiklah. Episode kali ini kita akhiri. Aku Rita Septiani pamit undur diri. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Sampai ketemu di episode lainnya. Sampai jumpa.